Ketika Jakarta dibangun pakai hasil kasino, siapapun tahu bahwa perjudian dilarang di Indonesia. Akan tetapi ternyata perjudian pernah menjadi hal yang legal. Itu terjadi di kota Jakarta. Hal tersebut berawal pada masa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin yang menjabat antara tahun 1966 hingga 1977. Di awal pemerintahannya kala itu, Ali Sadikin terkejut ketika mengetahui anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD DKI Jakarta hanya sebesar 66 juta rupiah. Itu pun sudah termasuk hasil pungutan pajak daerah dan subsidi dari pemerintahan pusat. Ali Sadikin bingung bagaimana mungkin pembangunan Jakarta dengan APBD sekecil itu. Lantas, dia kemudian mencari solusi terbaik memperoleh dana pembangunan Jakarta tanpa menabrak undang-undang yang ada. Sekda DKI Jakarta kala itu Djumajitin lalu menunjukkan padanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Pajak Daerah. Undang-undang ini membuka peluang bagi Pemda untuk memungut pajak atas izin perjudian. Dari sini, sebuah jalan pun terbentang lebar bagi pemerintahan Ali Sadikin. Sebagai langkah awal, pada tanggal 26 Juli 1967, Ali Sadikin mengeluarkan surat keputusan yang melarang semua perjudian gelap di wilayah DKI Jakarta. Tak lama setelah SK itu terbit, hanya berselang 2 bulan, Jakarta pun mencatat sejarah dengan berdirinya kasino pertama di kawasan Petak 9 nomor 52 Jakarta Barat. Otomatis kebijakan Ali Sadikin tersebut langsung ditentang banyak pihak. Dia pun kemudian mendapat julukan sebagai Gubernur Judi hingga Gubernur Maksiat. Akan tetapi sebagai orang nomor 1 DKI Jakarta sekaligus purnawirawan Letnan Jenderal KKO itu bergeming. Ali percaya bahwa dia memiliki landasan hukum yang jelas. Gubernur daerah sebelumnya mestinya tahu. Hanya saja gubernur-gubernur lain tidak berani melakukannya, ujar Ali Sadikin seperti dikutip dari biografi Bang Ali Demi Jakarta 1966 sampai 1977 karya Ramadan KH. Selain kasino di bilangan Petak 9, beberapa kasino lain pun menyusul dibuka, seperti Highlight Kasino yang dibangun pada tahun 1971 dan Copacabana Kasino yang dibangun pada tahun 1975 di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Lalu ada juga di lantai bawah Jakarta Theater dan di proyek Senen, Jakarta Pusat. Copacabana Kasino bukanlah kasino sembarangan. Kasino ini merupakan salah satu kasino yang bergengsi pada masa itu. Copacabana Kasino berada persis di sebelah Hotel Horizon, kini Merkur Convention Center Ancol. Kasino ini bahkan memiliki ruang khusus VIP yang tentunya hanya pejudi kelas atas yang boleh diizinkan masuk. Kasino lain yang juga termasuk kasino bergengsi pada masanya ialah Highlight Kasino. Konon katanya kasino ini adalah hasil kerjasama dengan Stanley Ho, pengusaha tajir asal Hong Kong yang terkenal sebagai Raja Judi di Macau. Satu di antaranya yang paling terkenal adalah Kasino Grand Lisboa. Alhasil berkat pajak judi itulah keuangan pemerintah DKI Jakarta meningkat. Dari pajak judi itu pula Ali Sadikin kemudian membangun ibu kota Jakarta, mulai dari proyek perbaikan kampung-kampung, pembangunan sekolah-sekolah hingga Taman Ismail Marzuki. Akan tetapi setelah masa jabatan Ali Sadikin berakhir pada 1977, para pengusaha judi pun bak kehilangan arah. Akibatnya pada April 1981, Copacabana Kasino di Ancol pun ditutup untuk selamanya oleh Gubernur Cokropanolo. Alasannya, ini sudah perintah Pak Harto, judi harus dihapus bukan dialihkan ke tempat lain, katanya, seperti dikutip majalah Forum Keadilan edisi Agustus 1995. Kasino-kasino lain pun menyusul ditutup, tetapi Highlight bernasib berbeda. Kasinonya memang ditutup, tetapi bisnis klub malamnya masih sempat berkibar. Dengan mengusung nama baru yakni International Highlight Executive Club, klub malam ini pernah sangat terkenal hingga menyurut di tahun 2000-an. Bekas gedung Highlight kini sudah terbakar habis pada November 2019 silam. Akibat ditutupnya kasino-kasino di Jakarta, banyak pejudi yang tak punya pilihan selain terbang ke Genting di Malaysia atau ke Macau yang memang terkenal sebagai Las Vegas of Asia. Hal itu sebenarnya tak disukai oleh Ali Sadikin karena dianggap hanya membuang devisa ke negara lain.